6 mahasiswa dari sebuah universitas di Jawa Timur yaitu Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu terlihat menumpang mobil bak menuju lokasi kuliah kerja nyata KKN mereka. Jalanan berliku, sepi, dan diapit hutan lebat. Angin berdesir membawa aroma lembab dedaunan. Katanya desa ini jarang dikunjungi orang luar, gumam Ayu sambil memeluk ranselnya. Yang penting kita selamat sampai, jawab Nur pelan, menatap ke arah pepohonan yang seolah hidup. Sopir tua yang membawa mereka hanya diam. Sesekali ia melirik ke kaca spion, seolah ingin memperingatkan sesuatu, tapi urung bicara. Mereka tiba di desa penari menjelang senja, rumah-rumah kayu berjajar, dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Seorang lelaki tua, Pak Prabu, menyambut mereka. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam. Kalian boleh tinggal di balai desa, tapi ingat, jangan berjalan ke arah timur, ucapnya dengan suara berat. Semua terdiam. Widya menelan ludah. Kenapa Pak, tanyanya? Pak Prabu hanya tersenyum tipis, karena di sana bukan tempat manusia. Malam turun cepat. Cahaya lampu Petromax berkerlap-kerlip di balai desa. Mereka berkumpul, bercanda untuk menepis rasa takut. Namun dari luar, terdengar suara gamelan dan kendang seperti pesta. Mungkin ada acara adat, kata Bima penasaran. Namun ketika ia mengintip dari jendela, tak ada siapapun di luar, hanya kabut tipis menari di bawah sinar bulan. Widya merasa merinding, ia seolah melihat bayangan penari wanita berputar perlahan di kejauhan. Hari-hari berlalu, mereka membantu warga membuat taman dan mendata penduduk. Tapi rasa penasaran terhadap arah timur makin memuat. Suatu sore, Ayu dan Bima nekat berjalan melewati sungai kecil menuju hutan di timur. Di sana mereka menemukan panggung bambu penuh sesajen dan bunga melatik. Tiba-tiba terdengar suara gamelan lembut dan seorang penari wanita cantik muncul dari kabut, menari dengan gerakan lambat dan menggoda. Ayu terpaku, sementara Bima tak bisa mengalihkan pandangan. Cantik sekali, bisiknya. Ketika sadar, hari sudah gelap dan mereka tak tahu jalan pulang. Sejak hari itu, Bima berubah. Ia sering melamun, berbicara sendiri, dan menatap kosong ke arah timur. Nur merasa ada yang tidak beres. Pada malam hari, suara gamelan makin sering terdengar. Bahkan Anton pernah melihat bayangan wanita menari di sekitar balai desa. Penduduk pun mulai menjauh. Pak Prabu datang dan memperingatkan mereka lagi. Kalian sudah melanggar, alam tidak suka. Suatu malam, Bima menghilang. Mereka mencarinya ke seluruh penjuru desa hingga menemukan jejaknya menuju arah timur. Nur dan Widya mengikuti dan mendapati Bima sedang menari bersama sosok penari gaib. Tubuhnya kaku seperti boneka. Ayu berdiri di sisi panggung, wajahnya pucat, matanya kosong. Gamelan semakin cepat. Bayangan-bayangan penari muncul di sekeliling mereka. Nur berteriak memanggil nama sahabat-sahabatnya, tapi suara itu tenggelam dalam tabuhan kendang. Keesokan paginya, warga menemukan Nur pingsan di pinggir sungai, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Tidak ada tanda-tanda Bima atau Ayu. Pak Prabu hanya berkata lirih, yang menari bersama mereka tak akan kembali. KKN pun berakhir tragis. Nur pulang ke kota membawa trauma mendalam. Dalam tidurnya, ia masih mendengar suara gamelan lembut dan bayangan penari berselendang merah menatapnya dari balik kabut. Bertahun-tahun kemudian, Nur berusaha melupakan semuanya. Namun setiap malam tanggal tertentu, ia bermimpi berada di hutan dengan panggung bambu. Di sana, penari itu menatapnya dengan senyum misterius.